Oke, terus sekarang pandangannya tentang jiwa. Thales punya pandangan yang khas. Kalau hari ini mungkin disebut animisme. Kalau menurut Socrates disebut hilezoisme. Jadi Thales punya pandangan segala hal itu punya jiwa. Jadi jiwa itu adanya tidak hanya di manusia atau binatang, tapi segala hal punya jiwa. Ini namanya animisme. Kalau dalam peradaban manusia kan sebelum animisme kan biasanya ada dinamisme. Kalau dinamisme, dalam benda-benda, dalam segala hal ada daya. Beda ya antara jiwa dengan daya. Kalau daya ini kekuatan, power. Kalau animisme itu jiwa. Anima itu kan jiwa. Kayak di Jawa misalnya ada danyang-danyang. Danyang ini kan jiwa, tidak sekedar daya. Tapi kalau di akik saya ada kekuatannya bisa. Ini kalau ini daya, dinamisme. Tapi kalau akik saya ini ada penghuninya loh, ada jiwanya. Itu berarti animisme. Ada jiwanya di situ. Ini yang menghuni di sini, itu berarti animisme. Tapi kalau hanya kekuatan itu dinamisme. Nah, kalau Thales itu lebih cenderung segala sesuatu ada jiwanya. Itu mungkin ada hubungannya dengan pandangan-pandangan Yunani saat itu. Kalau di Yunani saat itu kan segala sesuatu ada dewanya. Laut ada dewanya, gunung ada dewanya, apa-apa ada dewanya. All things are full of God. Karena peradaban manusia itu kan peradaban yang berkembang. Kebertuhanan, nanti ada kalau yang belajar antropologi apa sosiologi agama, kebertuhanan manusia itu berkembang seiring peradabannya. Ya termasuk zaman Yunani ini. Mulanya orang kenal tentang jiwa itu kan setelah orang kenal tentang daya. Jadi perkembangannya dinamisme, kemudian animisme, setelah animisme terus kepercayaan pada dewa-dewa, setelah kepercayaan pada dewa-dewa percaya pada dewa tertinggi, setelah itu baru puncaknya monoteisme, hanya ada satu dewa. Itu nanti ada hubungannya dengan kultur budayanya manusia. Kapan orang dinamisme, kapan orang animisme, kapan orang kemudian percaya dewa-dewa. Karena jiwa-jiwa ini kalau semakin memperson, lama-lama dia jadi dewa. Semula cuma penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, dikasih sajen-sajen, lama-lama mungkin jadi levelnya naik jadi dewa. Nanti dewa-dewa ini dibayangkan karena banyak, terus ada hierarkinya. Ada dewa yang level tinggi, ada yang prajuritnya, anak buahnya, gitu kan. Lama-lama ada gagasan tentang dewa tertinggi, dewa paling besar, high god. Pada akhirnya muncul gagasan, loh kalau ada dewa tertinggi yo berarti yang dewa yang Tuhan satu-satunya yang tertinggi ini. Terus lahir monoteisme. Jadi itu sosiologi, antropologi, agama. Nah, pandangannya Thales itu di level segalanya adalah God. All things are full of God. Segala sesuatu penuh dengan unsur ketuhanan. Ini kalau dijelaskan semacam ini rasanya kayak primitif masa lalu, tapi jangan salah, asumsi all things are full of God itu nanti banyak masuk ke tradisi-tradisi mistik. Termasuk kalau dalam Islam ya beberapa penjelasan-penjelasan sufistik, bahwa alam semesta ini adalah tajallinya Allah, manifestasi dari jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Ada unsur ketuhanan di dalamnya. Oke, kapan-kapan kita jelaskan panjang lebar tentang ini. Kalau dalam filsafat agama dikenal aliran panteisme dan panenteisme.
Kalau panteisme itu semuanya Tuhan. Tuhannya jadinya banyak. Tapi kalau panenteisme, semua hal punya unsur ketuhanan. Kalau unsur ketuhanan itu kan bukan Tuhan. Ada dimensi ilahiyahnya. Itu bukan Tuhan. Oke. Jadi itu pandangannya Thales tentang jiwa.